Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Pradizira dari Administrasi Perhotelan semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sebuah aplikasi sistem informasi hotel pada sebuah hotel. Seperti yang kita ketahui, sistem informasi hotel adalah kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana dieksekusi akan menyediakan sebuah informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Istilah sistem informasi sering merujuk kepada interaksi antara orang-orang, data, dan juga teknologi. Dalam mengelola informasi perhotelan agar dapat berjalan dengan baik, maka harus menggunakan sebuah sistem informasi perhotelan yang berguna untuk menginput sebuah data-data penting atau data-data tamu yang ingin reservasi pada sebuah hotel atau penginapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi hotel yang ada di Lokaloka Cottage. Baik, Lokaloka Cottage merupakan salah satu villa atau penginapan yang memiliki 9 kamar, di mana diantaranya dengan 5 jenis one bedroom dan 4 kamar jenis twin bedroom. Sistem informasi yang digunakan oleh Lokaloka Cottage yaitu sistem informasi KW Hotel. Mengapa Lokaloka Cottage menggunakan sistem informasi KW Hotel? Karena salah satu sistem informasi KW Hotel merupakan sebuah perangkat lunak yang memiliki kegunaan yang sangat efisien. Dengan itu, ukuran file relatif kecil dibanding perangkat lunak yang lainnya. Fungsi elemen yang sangat memadai, mudah digunakan, serta memiliki output file yang sangat jelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan membahas mengenai input dan output data yang ada di Lokaloka Cottage. Oke, baik, selanjutnya akan membahas mengenai data input dan output yang ada di Lokaloka Cottage. Saya akan membahas di sini ada 4 bagian, yaitu yang akan dibahas di Lokaloka Cottage. Baik, yang pertama bagian di front office, yang kedua bagian di restoran, dan yang ketiga di bagian housekeeping, dan yang terakhir yang keempat yaitu di bagian kitchen. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Saya akan membahas yang pertama yaitu bagian front office. Bagian front office ada 4 bagian. Yang pertama ada add reservation, dan yang kedua ada add group booking, yang ketiga ada find customer or reservation, dan yang keempat ada find reservation by number. Oke. Yang pertama yaitu ada add reservation, di mana add reservation adalah salah satu fitur yang berfungsi untuk menambahkan data pemesanan kamar atau tempat yang telah dipesan oleh customer. Dan yang kedua ada group booking, di mana group booking adalah fitur yang berfungsi untuk menambahkan data yang hanya khusus untuk para rombongan tamu yang ingin memesan tempat atau penginapan. Dan yang ketiga ada find customer or reservation. Bagian find customer or reservation ini berfungsi untuk mencari customer dengan cepat dan lengkap. Dan yang terakhir yaitu ada find reservation by number, di mana dengan find reservation by number ini dapat dengan mudah mencari reservation berdasarkan nomor reservationnya. Oke, baik, selanjutnya yaitu bagian kedua yang ada yaitu bagian restoran. Nah, di sini bagian restoran ada dua bagian. Yang pertama ada menu meals, dan yang kedua ada number of meal. Baik, yang pertama yaitu ada menu meals. Menu meals itu berfungsi untuk menampilkan daftar makanan dan minuman yang telah dipesan oleh customer atau tamu pada saat dia reservasi. Menu meals mempunyai fasilitas tanggal waktu yang harus diantar serta fasilitas untuk mencetak
untuk mencetak pada menu meals tersebut. Nah, dan yang kedua yaitu ada number of meals. Number of meals ini, pada bagian ini user dapat mengetahui jumlah makanan dan waktu yang harus disediakan pada customer. Baik, selanjutnya yang bagian ketiga yaitu bagian housekeeping, di mana housekeeping juga ada dua bagian. Yang pertama ada menu rooms dan yang kedua ada add or edit rooms. Oke, yang pertama ada menu rooms, di mana menu rooms ini mempunyai fitur yang berfungsi untuk mendata sebuah data ruang hotel. Menu rooms ini memberikan fasilitas untuk menampilkan berdasarkan room list, room equipment, room groups, dan hotel package. Menu ini juga memberikan fitur untuk menambahkan, pengeditan, dan menghapus data-data pada menu rooms tersebut. Dan yang kedua ada add or edit rooms, di mana add or edit room tersebut, pada fasilitas ini user dapat menambah data dan juga mengedit ruang sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya yang bagian terakhir yaitu bagian kitchen, di mana juga bagian kitchen terdapat dua bagian. Sama halnya dengan bagian restoran, pada bagian kitchen informasi dapat diakses berupa menu meals sama juga, dan juga yang kedua ada number of meals. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu ada menu meal. Menu meal ini berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar makanan dan minuman yang telah dipesan oleh customer atau tamu pada saat reservasi. Menu meals mempunyai fasilitas, tanggal, waktu yang harus diantar serta fasilitas untuk mencetak pada menu meal tersebut. Dan yang kedua yaitu number of meal, di mana number of meal ini user dapat mengetahui jumlah makanan dan waktu yang harus disediakan pada customer. Oke, baik, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan dibangunnya sistem informasi pelayanan kamar hotel ini dapat mempermudah pencatatan data check-in atau check-out, reservasi, extra bed, dan juga restoran dengan menggunakan sebuah sistem komputerisasi. Dan yang kedua, dengan dibangunnya sistem informasi pelayanan kamar hotel ini diharapkan dapat memberikan informasi dengan cepat mengenai status kamar dan juga fasilitas-fasilitas hotel lainnya yang ada di hotel. Dan yang ketiga, dengan dibangunnya sistem informasi pelayanan kamar hotel ini diharapkan juga dapat mempermudah petugas dalam melakukan penghitungan pembayaran. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan dibangunnya sebuah sistem informasi pelayanan kamar ini dapat diharapkan mempermudah petugas dalam membuat laporan-laporan data tamu. Oke teman-teman semuanya, sekian dari saya mengenai pembahasan aplikasi sistem informasi pada sebuah hotel. Semoga-moga bermanfaat apa yang saya jelaskan tadi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Baik, saya tutup dengan Pramah Santi. Om Santi 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 Om.